Shalom. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, di mana dua orang bersaudara ini bertengkar, ya, sakit hati, kecewa, marah. Sampai si kakak bilang, aku nggak mau lihat kamu. Oke, kita sepakat yuk. Oke, karena senewan dua-duanya sepakat. Aku nggak mau kunjungin kamu dan aku tidak mau lihat kamu. Akhirnya mereka mulai menggali sebuah danau, ya, yang memisahkan tanah si A dan tanah si B ini. Nah, mereka mulai memanggil tukang dan menggali. Saat menggali, mereka sudah selesai. Selesai menggali, si kakak bilang sama tukang yang satu, terima kasih, sudah digali. Dan si adik bilang, terima kasih, sudah digali. Tetapi namanya dendam, marah, benci, itu berlanjut Bapak Ibu. Akhirnya si kakak bilang, udah sekarang ada sungai, sekarang saya nggak mau lihat lagi apa yang diperbuat oleh adik dan kakak saya juga. Sama-sama nih dua-duanya keras. Dan apa yang mereka perbuat? Mereka ingin membangun sebuah tembok, sehingga dua-duanya tembok. Jadi di tengah-tengahnya itu danau yang mereka buat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka meninggalkan dan percayakan dirinya kepada tukang untuk melakukan itu. Tetapi ketika mereka pulang, betapa kagetnya keduanya. Karena bukan dibuat tembok yang tinggi, tetapi kedua tukang ini sepakat membuat jembatan, Bapak Ibu ya. Yang satu dengan yang satu dibuat jembatan, menghubungkan. Ketika saudara ini tahu bahwa persaudaraan itu tidak akan bisa putus, ya, persaudaraan itu tidak boleh bisa putus hanya karena dendam, kecewa, dan sakit hati. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh besar yang hidupnya secara manusia dia bisa dendam, secara manusia dia bisa benci dan kecewa. Tetapi apa yang terjadi? Orang ini bukan orang pendendam, ya. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepadanya, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang. Ayat 12, kemudian disuruhlah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk-tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, dan berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita melihat siapa Daud. Daud adalah seorang anak yang menurut beberapa penafsir, dia adalah anak haram, anak istri muda, anak luar nikahnya daripada Isai. Makanya ketika di dalam pesta diadakan menyambut daripada Samuel, dia ada di padang. Bapak Ibu, kalau kita lihat Samuel ini tidak berpikir kakak-kakaknya Daud lah, ya, Eliab, ya, mungkin juga begitu bagus, Abinadab, tetapi semua ditolak Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah memilih, tetapi Tuhan juga mau orang yang dipilihnya itu berubah hidupnya. Ya, Daud ini adalah orang yang tulus hatinya. Daud ini bukan hidup sebagai seorang pendendam. Ketika dia dipanggil, dia datang, dan apa yang terjadi? Dia nggak marah dan berkata, kenapa pesta ini tidak undang saya? Tidak. Daud itu bukan tipe pendendam. Berapa banyak orang Kristen hidupnya banyak dendam, sakit hati karena merasa tidak dihargai. Belajar hari ini dengan Daud. Ketika dia tidak dihargai, dia tidak menaruh perasaan dendam. Bahkan dikatakan di dalam ayat 13, orang yang sadar bahwa dia adalah Allah, milik Allah, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki hati yang lain, hati yang tidak mudah dendam, hati yang tidak mudah kecewa, hati yang tidak mudah putus asa dan kehilangan pengharapan, tetapi hati yang bisa mengampuni. Bapak Ibu, Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi yang lakukan firman Tuhan. Yesus mengajar, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu ya, Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, sabarlah seorang terhadap yang lain dan ampunilah
ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan hidup dengan dendam, tapi hiduplah dengan pengampunan. Saya dulu pendendam, tapi ketika Allah mengubah hidup saya nggak mau dendam lagi. Karena itu menyusahkan diri. Orang yang hidup dalam dendam, jangan harap ada mujizat. Jangan harap Tuhan memberkati. Jangan harap hidupnya dipulihkan. Tuhan bilang, ampunilah. Kalau seorang bukan berseru Tuhan, Tuhan, tapi yang lakukan firman. Oleh karena itu, mari kita bukan hidup dalam dendam, tetapi hidup di dalam mengampuni. Terima kasih Bapa, ajar kami mengampuni dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.